Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usni. Saat ini saya berdinas sebagai asisten afdeling di Kebun Gunung Para PTPN 4 Regional 1. Komoditi yang saya kelola saat ini adalah tanaman sawit dan karet. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai modul kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis ataupun organisasi. Bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer, kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai tingkatan dan bidang. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi yang seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Di sisi lain, kepemimpinan adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun, terlepas dari pangkat, jabatan, atau status mereka dalam hierarki organisasi. Artinya, pemimpin mungkin saja diangkat atau dilantik, tapi kepemimpinan sebenarnya adalah atribut yang dapat dikembangkan dan dimiliki oleh individu melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan diri. Sehingga seorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Namun, seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi akan diakui sebagai seorang pemimpin di antara kelompoknya. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain seperti pengembangan tim, meningkatkan inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Tujuan pertama adalah menginspirasi dan mengarahkan. Salah satu tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Kedua, menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu mengelola perubahan. Ini termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang yang baru. Ketiga, pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota tim. Seorang pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. 4. Meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk dalam perencanaan, keorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin itu harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja yang dicapai oleh anggotanya. Yang pertama, fungsi dari kepemimpinan itu adalah mengkomunikasikan visinya. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi yang sama. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting untuk organisasi. Ini mencakup identifikasi masalahnya, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Seorang pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan yang efisien. Keempat, mengukur kinerja.
Seorang pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tim, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Yang kelima adalah mengelola konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota timnya. Tujuan dalam hal ini adalah untuk bisa dapat menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Dalam hal ini, terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, dan pemimpin seringkali mengadopsi satu atau beberapa gaya yang sesuai dengan kepribadian mereka. Situasi berdasarkan situasi-situasi yang ada. Gaya-gaya yang ada adalah, yang pertama adalah otoriter. Dalam gaya ini, pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas. Mereka memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan, tetapi dapat menghambat kreativitas dari anggota. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang mengadopsi gaya ini mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas anggota tim, tetapi mungkin memerlukan waktu yang lebih dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional ini memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong pengembangan diri anggota tim. Pemimpin ini seringkali menjadi model peran yang positif. Kesimpulan, kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset berharga bagi setiap organisasi.